Ini menurutku, boleh dengerin, boleh enggak. Jadi kalau aku lebih ke sini, semakin diomongin, itu akan semakin bertumbuh. Di How to Anak Niraja itu versi Bang Posan itu seperti apa sih? Dengan adanya konser Anak Niraja ini, aku berharap kita bisa lebih kenal lagi tentang adat Batak, bahasa Batak terutama. Ya, itu tujuannya. Kenapa aku juga ikut untuk meramaikan industri musik Batak ya di Indonesia. Baru yang berikutnya dengan konser Anak Niraja ini, musik Batak kualitasnya semakin bagus. Baik, selamat pagi teman-teman KDK Lovers. Pagi ini kita ada guest speaker yang tamu spesial ya, Bang Posan Tobing. Halo KDK Lovers. Namanya KDK Lovers ya. Yap, ini kalau artis langsung beda ya auranya. Gimana kabar Pariban? Ini kalau di apa namanya? Kalau di Tarombo kakak ini Paribanku karena Adik-adik. baru Parna. Ya. Ya kan? Jadi istri Bang Posan itu satu marga dengan saya. Yes. Dan juga orang tua perempuan, mamanya, kalau mamanya itu satu marga juga dengan saya. Betul. Of course kami Merpariban. Merpariban. Jadi kami sedekat apa, memang itulah hebatnya orang Batak. Kalaupun sudah berkeluarga harus bisa. Iya dong. Itulah enaknya sama Pariban. Kelebihan Iya. Pariban itu ya. Betul. Dapat bonus kalau Pariban itu. Apa bonusnya? Boleh songong sama Paribannya. Iya, saling tengil-tengilan boleh ya. Boleh. Baik, Bang Posan. Yes. Ini kalau Bang Posan ini kan sebelum kita jauh mengulik. Iya. Tapi jujur Bang Posan ini kita kenal dari zaman saya kuliah lagi. Oke. Siapa sih yang nggak tahu kotak? Oh, Ya kan? iya. Ini kita angkat kotak sebentar boleh ya? Boleh. Karena saya mau tanya duluan nih Bang. Iya. Itu kotak itu apa kabar? Tanya sama mereka lah. Oh iya ya. Apa Tapi kabar? jujur saya mengikuti loh Bang. Iya, tanya sama mereka apa kabar. Kabar baik kan? Ya tolong royaltinya dibayar itu. Oh itu aja ya Bang. Iya. Sopar. Bayar. Tapi Sopar Abang enjoy aja ya. Aku tipe orang yang nggak terlalu mau ambil pusing dengan urusan yang sepele gitu. Iya. Ya, selalu urusan semua aku anggap itu urusan yang masalah. Selalu anggap itu masalah sepele, masalah kecil. Aku nggak pernah membuat masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi besar banget, Kak. Jadi masalah besar aku anggap masalah sepele aku anggap ya nggak ada masalah. Cuman orang ngelihatnya, wow gimana gitu. Padahal akunya biasa aja. Sedewasa itu terbang Posannya. Keren sih. Oke, itu dulu pendahuluan soal kotak. Kita langsung nih Bang. Ini kan. Iya betul. Oh ya, aku tambahin dikit. Karena mungkin orang gini juga, Pariban, berpikirnya. Aku tuh kan kalau ngomong kayak menggebu-gebu gitu, kayak orang marah-marah. Padahal kan enggak gitu. Tapi orang beranggapan tuh marah-marah gitu. Kan Padahal Batak. Iya, kan banyak orang yang nggak ngerti dari sisi. Ya padahal kita enjoy aja dengan segala urusan apapun itu. Iya. Tapi by the way aku serius loh melihat di TV sama tadi ku putar sepanjang hari ini di kantor Bang. Lagu kotak aku munculin semua. Masih unyu-unyu banget nih Bang Posan. Iya ya. Dan sekarang unyu juga. Oke Bang, kenapa tiba-tiba udah di Batam aja nih? Pasti ada misi. Iya. Ada visi dan misi. Udah mungkin perjalanan 2 tahun ini nih aku lagi konsentrasi. Bukan berarti meninggalkan pekerjaan yang udah ada ya. Artinya main musik untuk lingkup nasional dan untuk mengerjakan segala sesuatu musik yang biasa aku lakukan tetap aku lakukan. Tetapi 2 tahun ini kalau bahasa Batak itu huliar rohatu musik Batak. Nah gitu. Jadi aku lagi banyak bermain-main di industri musik Batak. Contohnya kita bikin rekaman lagu-lagu Batak, kita bikin konser lagu-lagu Batak, terus kita bikin kegiatan yang penting ada unsur-unsur Bataknya. Kenapa? Maksudnya apa sudah bosan atau jemu di nasional itu atau Enggak juga sih Pariban, enggak. Jadi gini, ada satu momen yang bikin aku jadi gini, iya juga ya gitu. Jadi aku sudah membuat beberapa karya di nasional ya, yang aku produce juga kan udah banyak banget kan artis-artis yang memang notabene skupnya nasional. Ya, let's say Kotak, The Winner, ya kan, terus habis itu Shay,
Ada lagi yang aku produce yang lain deh, kayak Dewi Persik, Ira Suara, Eri Susan, Vildan, Jirai, pokoknya banyak gitu. Dan aku persentase itu ke bapakku. Bokap ya. 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 Gimana ya Pak ya? Apa yang harus ku bikin lagi? Aku udah bikin begini, gini. Belum keren kau kalau belum kau bikin untuk Batak katanya. Oh. Itu langsung iya juga ya gitu. Nah, iya. Amang Boru ya. Dari bapak. Jadi semenjak itu, wah kayaknya memang udah waktunya sekarang ku kasih hatiku lebih besar untuk industri musik Batak juga gitu. Karena kenapa industri Batak? Kenapa industri musik Batak ya? Karena memang itu keahlianku di bidang musik. Musik. Ya, jadi aku mulainya minimal kalau kita nggak mulai-mulai ya kapan mulainya kan? Minimal aku memulai dari yang aku ahlinya dulu deh. Yang aku mahir di bidang itu. Berangkat dari situ ya? Iya, berangkat dari musik. Tapi abang nggak khawatir nih kalau menghasilkan bintang orang Batak ini, abang tahu kan orang Batak ini susah diatur? Oknum kali ya, nggak semuanya ya. Iya. Tapi kita sepaham dengan itu ya. Artinya ya banyak artis-artis Batak yang sebenarnya suara mah selalu nggak ada obat ya? Nggak ada obat. Tapi belum ada yang jujur, misalnya trio atau apalah gitu yang semacamnya yang ikonnya orang Batak itu yang langsung bertahan lama atau bisa punya value yang benar-benar nih. Kalau kita ingat Batak, oh ingat trio ini gitu. Yang memang dia masuk ke segala generasi. Gitu. Itu gimana melihat itu, Bang? Sekarang tuh perkembangan era digital ini udah sangat luar biasa, Pak Riwan. Ya, udah sangat luar biasa. Kenapa aku bilang? Semenjak adanya YouTube, semenjak adanya media sosial platform yang lain, jadi perkembangan industri digital itu sangat luar biasa. Jadi udah waktunya musik Batak juga harus udah ikut, gitu. Ya, kalau kita ingat zaman dulu kan pasti ya. Kalau musik Batak itu pasti kita udah akrab banget yang namanya Jack Marpaung. Iya betul. Udah akrab yang namanya Hilman Padang, ya Bang Vicky Sianipar, itu udah era-era agak baru kan. Ada lagi yang lebih tua kan tentunya ya Buntora, Amang Buntora dan lain-lain. Lalu masuk era Bang Vicky ya kan. Sekarang ini semenjak ada YouTube, musik itu juga udah jadi kayak ngeblur berbaur dengan musik-musik yang nasional bahkan internasional yang udah ada. Ya. Kayak kita lihat nih sekarang nih ada fenomena tiba-tiba lahir seorang hero baru di industri musik Batak seperti Osen Utasoit, Jun Munte, Anis Gea, itu banyak banget kan Anis Gea nyanyi lagu Batak. Segitunya musiknya saat ini. Itu kan kalau kita lihat perbandingan musik dulu itu sama sekarang kan kayak sekarang tuh udah musik modern seperti sekarang udah dibalut dengan lirik-lirik lagu Batak. Ini itu yang bikin itu yang bikin aku jadi kayaknya sekarang udah waktunya kita biar lebih melebarkan sayap lagi musik Bataknya. Ada perbedaan yang kontras nggak Bang? Kalau Abang kan yang kita tahu nih yang komposernya memang kayak skillnya di sana nih. Nah kalau era digital ini kan kayaknya mempermudah banget ya. Yang kalau misalnya kita mau nyanyi ini karaoke ada segala macam. Kalau sebelum-sebelumnya kan harus ke rekaman macam-macam nih. Ada filter sendiri nggak ketika Abang buat sendiri di dapur rekamannya Abang dengan yang difasilitasi digital sekarang yang kayak cuma jauh. Itu merusak industri musik nggak atau gimana? Dibilang merusak industri musik sih nggak. Cuman ini aja menurutku lebih memperlambat tumbuh kreativitas sih, lebih ke situ. Ngerti aku maksudnya? Sekarang kan ada kan mungkin beberapa platform digital beberapa kayak gitu kan. Kayak kita bikin liriknya tiba-tiba jadi musiknya. Terus nanti musiknya hampir sama, liriknya juga notasinya hampir sama kayak gitu kan. Betul. Ya ada beberapa tuh memang aplikasi yang kayak gitu. Jauh sama yang kita bikin sendiri. Artinya lebih bernyawa dia. Gitu. Dan aku sangat lebih percaya dengan bikinanku sendiri, bukan bikinan mesin itu tadi. Ada kekhawatiran tersendiri nggak ketika dengan kuatnya digital ini segala macam platformnya bisa cepat naik nih dengan jadi kita nggak khawatir yang original ini seperti apa? Enggak sih, aku nggak ada khawatir kayak gitu. Nggak ada ya? Iya nggak ada khawatir kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang menurutku beda dia. Yang ngerti musik ya? Iya, kalau yang ngerti gitu pasti sama-sama gitu. Kayak mungkin di aplikasi Tok lah gitu ya. Itu kan banyak banget yang pakai yang kayak gituan kan. Betul. Hampir-hampir sama notnya.
Jadi aku aja bahkan bisa nebak, wah ini pasti dari sana nih. Oh, langsung ketahuan Iya, ya? ketebak. Oh iya, mungkin hanya awam yang kurang ya. Yang Iya, nggak ngerti. Yang benar. penting enak di telinga gitu Iya, doang. tapi itu juga nggak menutup. Aku juga tidak ngejudge orang yang pakai kayak gitu jadi nggak bagus, nggak juga. Artinya, aku cuma kalau aku sendiri, aku lebih percaya dengan daya pikirku sendiri dan tanganku sendiri, bukan nggak usah pakai mesin-mesin. Bahkan aku pernah bikin lagu mimpi. Maksudnya gimana nih? Mimpi, aku lagi tidur, terus aku mimpi. Di mimpi itu aku lagi bikin lagu. Memang udah nyawanya ya. Ya, seni terus itu habis ya? itu masih pas bangun masih inget kan? Aku voice note. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu gitu. Aku dapatnya mimpi, terus aku dapat 18 platinum. Terus gimana dong? Artinya Dari mimpi itu langsung ya? iya. Jadi Memang nyawanya, DNA-nya udah di situ. maksudnya bikin lagu buat aku itu udah jadi hobi. Akhirnya sampai ke mimpi pun kebayang gitu di alam bawah sadar juga keikut gitu. Wow. Jadi aku nggak terlalu aku nggak pingin ketergantungan dengan aplikasi yang kayak tadi itu. Bahkan kalau bisa nggak usah pegang-pegang gituan. Iya. Walaupun sebenarnya sangat mempermudah ya. Pasti jadinya karyanya jadi hampir sama dengan karya-karya orang yang menggunakan itu. Jadi kita nggak punya ciri khas. Nggak ada value tersendiri gitu Ya, ya. kita nggak punya ciri khas gitu. Baik, menarik ya. Iya. Di kita sering menemukan setengah-setengah artis tapi berlagak artis gitu. Bah, Kita harus emang mulai ada? nih, banyak. Artis Batak tuh. oh gitu ya. Iya. Aku suka frontal bilang ini, Bang. Kenapa? Karena jujur kita berharap yang setengah artis itu ya udah lu berbenah dulu biar jadi gitu, tapi dia udah keduluan songong. Oh, itu maksudnya. Ya ampun. gitu, Bang. Oh, ke sana maksudnya. Jadi nggak jadi karena para fans sudah keburu Bete. Oh, iya. Makanya kalau aku selalu beranggapan gini, Pariban. Aku itu adalah seniman gitu. Jadi nggak mikir artisnya. Aku adalah seniman. Jadi setiap apa seperti ini. Kolose 3 ayat 23 aku punya ayat. Jadi setiap apa yang aku lakukan seperti aku lakukan untuk Tuhan. oh dalam ya. Nah, jadi aku berkarya, ya udah gue berkarya aja, nggak pernah berpikir nih karya gue, nggak kayak gitu. Jadi lebih ke ya udah aku bikin aja, Memang seniman aja, Tuhan ya karena Tuhan kasih aku talenta bisa berkesenian, ya udah aku bikin. Jadi ketika ada karya mungkin yang bagus, terus ada karya yang pas lagi kurang bagus, ya aku anggap itu ya sama aja. Rasa kayak yang tadi tuh apa namanya? Iya. Roller coaster Di atas gitu, langit ya gitu. tiba-tiba. Oke. Secinta itu sama Batak, Bang. Cinta banget. Awat tuh sudah berbahasa Batak. Oh ya, aku ngetes itu sih. Batakian. Konser Anak Niraja nih, Bang. Konser Anak Niraja. Itu tadi salah satu visi dan misi aku kenapa aku datang ke Batam. Salah satunya adalah aku sedang membuat konser Anak Niraja juga dirasakan oleh warga Batam, khususnya orang kita Batak. Ya. Gitu. Aku kan melihat tuh ngikutin yang di Jakarta. Jakarta, Ya, Bekasi. Itu Ya. kan keren banget ya. Amin, puji Kita Tuhan. Harus apresiasi tuh. Iya, Itu thank keren you. banget sih. Jujur kalau melihat itu dan itu akan dibuat versi Batam nanti, perdana di Batam, bersejarah nih. Amin. Kan? Terus Kok itu ya, apa Pariban yang ngomong aku yang merinding ya? Bener gak sih ini? Mudah-mudahan ya. Kita mencoba. Aku kalau itu maaf aku bilang duluan, takutnya nanti jadi ya kayak tadi. Aku akan melakukan semaksimal mungkin ya biar Tuhan yang kasih seperti apa hasilnya nanti gitu. Tapi yang jelas kalau secara Anak Niraja pasti aku dan tim pasti kita udah punya standar untuk melakukan sebuah konser gitu. Ya, nah, ya. yang kami lakukan di Bekasi itu, Jakarta, kami juga lakukan di Batam dengan porsi yang sama. Cuman ada bedanya. Ya. Bedanya yang di Batam ini tidak dengan orkestra. Ya, tidak dengan orkestra. Hanya itu saja yang membedakan. Hanya itu yang membedakan. Makanya jadinya seperti Anak Niraja ini punya 2 produk nama. Jadi Anak Niraja Orkestra
dan Anak Niraja Festival. Oh, yang di Batam festival. Yang di Batam ini festival. Karena ini yang lebih yang sangat memungkinkan bisa dibawa kemana-mana, ke setiap kota. Oh, Jadi after Batam nih akan ada lagi nanti di Medan, di Siantar, di Pekanbaru, dan ada banyak lagi di Surabaya, Jawa Bandung, sana. ya Yogyakarta kita akan bikin, tetapi dengan konsep Anak Niraja Festival. Karena yang di Bondong itu lebih sedikit. Kalau Anak Niraja Orkestra, pemain orkestranya aja udah berapa yang iya. Nah itu kayak paduan suara gitu suara. iya, nanti nggak make sense. Mungkin nanti jadinya mempengaruhi harga tiket makin semakin mahal. Ya, tentu. Dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya yang ada di Anak Niraja Festival ini tetap kita suguhkan yang terbaik. Aku yakin seakan-akan tidak seperti ada perubahan kok. Cuman bedanya nanti di panggung itu nggak ada orkestranya, itu aja. Itu nama konser Anak Niraja ini ada motivasi tersendiri nggak untuk nama tersebut atau ada filosofi tersendiri? Iya, ada. Jadi gini, waktu aku mau bikin konser pertama tuh, kan aku lagi nyetir tuh sama opungnya Kimi, sama bapak. Ya. Dia lagi gendong anakku yang nomor 2 laki-laki. Aku bilang, Pak, aku mau bikin konser sambil nyetir nih. Terus ini ceritanya nama itu. Aku bikin konser. Konser apa, Mang? Konser Batak. Oh, keren dong. Iya, tapi aku lagi bingung namanya apa ya, gitu. Ya. Bapak bisa bantu carikan nama nggak? Apa namanya kira-kira untuk konserku ini, gitu. Ya. Nah, tiba-tiba anakku nyeletuk si nomor 2 ini, yang laki-laki. Ya. Kok papa bingung amat? Anak Raja aja, kan nama aku Raja, kata dia gitu. Jadi anakku itu nomor 2 namanya Raja. Nah, sama opungnya dirapihin, Anak Niraja, gitu. Oh. Jadi namanya tuh jadi konser Anak Niraja. Ya. Nah, secara filosofi kan ya kita kan sudah mau boru-boru, laki-laki, semua Anak Niraja. Betul. Ya kan? Betul, Jadi betul. lebih make sense juga buat kasih nama konser Anak Niraja. Itu filosofinya. Dan misinya tentunya aku berharap dengan adanya konser-konser Batak ya. Kan banyak konser Batak yang lain juga. Ya, Cuman aku berharap dengan adanya konser-konser Batak, Anak Niraja juga mewarnai konser-konser Batak ini, akhirnya lebih banyak lagi anak muda yang mau peduli sama bahasa Batak. Pada akhirnya. Karena kan pasti kita mulai dengan nyanyi dulu kan. Iya, Kayak misalkan lagu Osen, yang nggak ngerti artinya juga dia nyanyi-nyanyi aja. Ntar lama-lama dia akan cari tahu artinya apa sih, gitu. Nah, akhirnya nanti mudah-mudahan bahasa Batak itu gampang diterima sama anak muda. Edukasi juga lah ya, sama yang udah lahir di kota ya. Dari tadi abang ini udah sebut Osen 5 kali loh. Emang Osen ada bang di konser Raja? Ada dong, ada lah. Ada. Beneran nih? Ada beneran. Jadi siapa aja nih bang yang ada di konser Anak Niraja ini? Iya, jadi di konser Anak Niraja di Batam ini, itulah Pariban. Kenapa Batam? Karena banyak sekali yang request. Di request ya? Iya, Bang, di Batam dong. Anak Niraja di Batam. Akhirnya kami bikin nih. Dan kemarin tuh sempat kita voting kan. Oke. Nah, Osen itu permintaan terbanyak. Terbanyak. Gila. Request terbanyak. Anak muda dan muda-mudi Batak yang ada di Batam, request terbanyak itu Osen. Ini anak-anak Niraja lagi banyak yang galau berarti. Lalu yang lain juga banyak juga yang request seperti Bang Tongam Sirait kita bawa juga untuk konser di sini. Kalau di Batam sendiri ada nggak bang? Artis dari Batam? Ada dong, ada. Kita bawa mengundang 2 artis memang mereka itu domisilinya di Batam. Batam ya. Ya, yang pertama itu ada Lam Jeges Trio. Siap, Lam Jeges Trio. Lalu yang berikutnya itu tentunya aku mengidolakan banget penyanyi ini soalnya. Karena aku salah satu saksi yang menemukan dia di Batam. Salah satu ya, kan banyak teman-teman juga kemarin. Iya. Nah, itu Silvani Aritonang. Welcome Silvani Aritonang. Ini Silvani ini udah banyak banget panggungnya nih bang. Puji Ini Tuhan. Silvani ini salah satu penyanyi menurutku ya, kan setiap orang pasti punya pendapat beda-beda. Silvani menurutku salah satu penyanyi muda ya perempuan yang kalau diolah terus
karirnya ya. Kalau suara udah nggak usah diragukan lagi. Karirnya kalau diolah terus, menurutku ini bisa jadi satu bintang baru yang akan ada di industri musik Batak bahkan nasional. Amin. Menurutku. Amin, amin, amin. Jadi. Amin. Ini Silvana Torang ikut juga di konser Anak Niraja Batam. Begitu istimewanya Silvana. Iya, dia istimewa. Cepat kan gue jawab. Karena emang istimewa. Nggak mikir ya? Enggak. Aku kalau aku bilang bagus beneran deh. Serius. Silvani ini adalah penyanyi jangan terbang ya. Ini lagi ditahan nih, Bang. Silvani ini adalah penyanyi muda yang andaikan lebih banyak lagi yang lirik nanti ya. Iya. Silvani ini salah satu penyanyi yang menurutku udah bukan kelasnya, ini udah bukan kelas Indonesia lagi. Iya. Iya, betul. Ito Novita Dewi juga mengakui. Beliau kan agak lebih detail lagi tuh dalam menilai. Ya, Silvani ini rugi kalau masyarakat Batam atau masyarakat Indonesia tidak mendengarkan suaranya Silvani. Itu karena bagus, memang beneran bagus. Dia punya soul. Bukan karena mau dibintangkan ya? Enggak juga, bukan karena itu. Ya alasannya kenapa Silvani main di Anak Niraja karena pantas. Itu udah pasti, karena pantas. Standarisasi Anak Niraja berarti dari Silvani nih. Iya, karena pantas. Iya, karena pantas. Itu udah pasti satu. Terus yang kedua, karena aku ingin menggali lagi potensinya Silvani. After ini kan aku udah ada mau ajak Silvani, kontrak Silvani untuk rekaman. Ya, di Anak Niraja Record. Gila sih ini. Iya, gitu. Makan sini. Nanti bisa kita atur itu, Kak. Doain lancar. Siap. Amin. Diundang KTK TV ke Jakarta. Amin. Baik Bang, ini terkait Anak Niraja. Aku kalau udah berbicara Batak, di Batam Kepri secara pribadi agak dikenal frontal nih Bang. Frontal ya? Ya, karena mau pemuda, orang tua, aku gas aja kalau emang nggak bener gitu. Biasanya kalau udah duduk di sini suka gemeteran berarti ya? Karena dari tanya di Papa Riban ini. Karena itu tadi basicnya karena kita berangkat dari kecintaan kita kan Batak. Yes. Sebelum-sebelumnya ada nih, Silvani tahu tuh konser-konser di Batam ini yang tapi berbagai kepentingan ya, apalagi musim pilkada segala macam, tapi menjual nama Batak itu rame kemarin itu. Bahkan ada yang mengintimidasi saya. Tapi aku mah jalan aja. Karena sejak ada yang dari Bekasi itu, aku intens nih melihat apa sih musik-musik sampai aku tahu Jun Munte dulu kurang aku Bang, jujur nih. Aku selalu cerita sama Silvani soal lagu Batak gitu. Di media sosial, di era digital sekarang, gak usah jauh-jauh deh, TokTok kan paling tinggi nih sekarang ratingnya. Tapi banyak kita orang Batak, maaf ya, bukan sedang mendiskreditkan laki-laki, tapi Anak Niraja ini menjual dirinya dengan tidak menggambarkan Anak Niraja. Paham ya Bang? Dengan melambai segala macam. Oke, kita tahu itu hiburan gitu. Tapi dengan menjual begitu, aku pikir, wah. Kalau saya pribadi nih Bang, melihat itu, ini bukan dari KDK ya, secara pribadi Boru Batak, Boru Niraja, suka geram melihat yang gitu-gitu. Kenapa sih nggak berkarya yang benar aja? Ini kan Bang Kosan yang tadi aku sounding soal kemudahan bermusik segala macam, tetap abang di orisinilnya. Nah ini laki-laki, sorry tuh saya banyak nih di TokTok itu aku lihat yang sensasi jadinya. Nah ini kan mengurangi value-nya Anak Niraja. Gimana nih pandangan Bang Kosan? Kalau aku menanggapinya gini sih, ya. Misalkan aku juga nggak tahu sih yang itu bicarakan ini kemana arahnya. Cuman kalau aku, ini menurutku, boleh dengerin boleh enggak. Jadi kalau aku lebih ke sini, semakin diomongin, itu akan semakin bertumbuh. Ya itu aku. Jadi dari awal kan aku udah bilang, sesuatu yang nggak penting biasanya nggak akan aku perhatikan, nggak akan aku bahas. Karena semakin dibahas, semakin dia ada. Makin jadi. Yes. Jadi kalau aku selalu yang nggak penting nggak ku anggap kan? Iya, kayak situ. Jadi lebih ke situ sih. Menarik. Ya, jadi kalau nggak
kayak nggak penting deh itu, ya udah nggak usah dibahas gitu. Karena kan tujuannya orang, dia pasti kan mungkin dia tujuannya entertain atau tujuannya apalah gitu. Ya kalau dibahas dia ngerasa itu berarti pantas buat dia. Dia itu benar. Dia itu benar. Tapi kalau kita nggak usah bahas, biarin, oh ya anyep-anyep aja nih orang gini, gue begini gitu. Jadi akhirnya dia akan ya cari yang lain gitu. Paham, Yes. Jadi aku nggak pernah aku bahas ya kayak gitu-gituan. Ya, makin menonjolkan karya aja ya, Bang. Iya, aku lebih pokoknya karya aja, karya. Betul. Baik, Bang. Selama puluhan tahun jadi seniman, pengen denger dong apa sih suka duka Wah, urusannya. banyak lah. Yang paling duka dulu deh. Yang paling apa? Duka. Yang paling duka. banyak Pariban. Kalau ngomongin tentang suka duka, dukanya mulai dari zaman dulu ya. Ya boleh. Ya pernah konser terus diiming-imingin dibayar sekian, tetapi pas konsernya selesai rame full orangnya kabur, ya itu kan duka juga. Oh. Ya dia kabur dengan membawa semua uang tiket kita. Belum Ya, sampai ke artis gitu ya? ya bahkan tiket pesawat pulang aja belum dibayar gitu, tapi kita harus ya gimana nih gitu. Itu kan lumayan perih juga tuh rasanya. Gitu ya? Iya, ke macam-macam lah. Iya. Pernah juga apa namanya lagi rekaman, pas lagi rekaman lagi bagus-bagusnya nih yang lagi kita garap, ternyata save studionya habis, jadi nunggu besok lagi, sementara uang habis, nunggu minggu depannya lagi, tapi moodnya udah Nggak nemu lagi. Kalau zaman sekarang kan di setiap rumah juga bisa jadi studio rekaman, home studio. Kalau zamanku kan nggak gitu. Iya. Ya zaman merintis dulu ya. Betul. Ya, itu kan duka banget tuh. Apa kentang gitu, aduh ini udah lagi seru-serunya, terus tiba-tiba ya habis ya save-nya gitu. Iya, ngerti. Zaman kuliah, Iya kan? SMA ke studio 1 jam gitu ya? Iya, kayak Iya, gitu. paham. Jadi itu kan dukanya. Betul. Ya, kalau sukanya ya banyak lah. Ya, setiap kota kita pergi menambah saudara, menambah pertemanan. Betul. Ya kan kayak jadi kenal sama Pariban juga. Siap. Jadi kenal sama Silvani karena Batak bernyanyi dan ya gitu. Sukanya tuh intinya semakin diberkati lah, semakin banyak berteman, bersaudara di mana-mana di setiap kota. Sama ada satu yang paling nyenenginnya di setiap kemana gitu, kalau pas yang lagi kenal kita gitu, kita tuh jadi privilege. Iya. Ada kesitunya, Iya, betul, tapi ya nggak semuanya. Gitu. Ini baik Bang, untuk kembali kita konser Anak Niraja nih Bang, mungkin closing statement ya. How to Anak Niraja, ada pesan tersendiri nggak supaya itu tadi how to Anak Niraja itu versi Bang Posan itu seperti apa sih? Dengan adanya konser Anak Niraja ini, aku berharap kita bisa lebih kenal lagi tentang adat Batak, bahasa Batak terutama. Ya, itu tujuannya. Kenapa aku juga ikut untuk meramaikan industri musik Batak ya di Indonesia. Baru yang berikutnya dengan konser Anak Niraja ini, musik Batak kualitasnya semakin bagus. Ya, bukan aku bilang kualitas musikku lebih bagus, bukan. Artinya aku ikut mensumbangsi agar musik Batak kita ini juga semakin bagus lagi. Karena kan kalau kita lihat era-era sebelumnya kan keyboard tunggal aja kan. Nah, kita harus bikin satu langkah yang lebih bagus, yaitu ya kita harus pikirkan ketika kita bikin aransemen untuk dipertontonkan, itu harus dipertanggungjawabkan aransemen ini sebagus mungkin. Mulai dari penataan sound systemnya, mulai dari aransemen musiknya, mulai dari siapa yang pantas untuk menyanyikan itu, sampai mulai dari lightingnya, gimana kita bikin dia biar lebih keren. Jadi penonton konser Anak Niraja begitu dia pulang, dia bawa sesuatu gitu loh. Dia bawa cerita, dia bawa, kan kayak tadi kan Pariban bilang kan, konser Anak Niraja di Bekasi, bayangkan, itu udah kapan? Masih kepikir sampai sekarang. Jadi itu tuh buat aku, itu tuh yang aku pingin. Nah, aku berharap kalau di konser Batak tuh bisa seperti itu. Betul. Ya, jadi makanya buat warga Batak yang ada di warga Batam, teman-teman Batak semuanya,
Jangan lupa nonton Anak Niraja nanti tanggal 15 Februari. Akan mendapatkan sensasi konser yang bener-bener konser lagu Batak. Oke, Silvani, karena kita tahu nih Batam penuh dengan anak muda dan baik Silvani mungkin teman-teman SMA ataupun teman-teman kuliah, silakan Fani ajak teman-temannya lah. Iya, buat teman-teman semua, di sini aku Silvania Ritonang, pasti kalian kenal aku lah. Apalagi orang Batam kan. Ya jangan lupa kalian beli tiket Anak Niraja karena nggak pernah di Batam datangin 7 artis dengan harga segitu. Semurah itu ya? Iya, jadi kalian jangan ngelewatin deh, pokoknya harus beli. Nanti kita ketemu di sana. Ya. Tanggalnya tanggal 15 Februari. 15 Februari. Di Grand Tama Convention Grand Tama Center Convention Center Yes. Batu Aji. Oke, teman-teman semua KDK Lover, kalian harus datang ya. Tanggal dong. 15 Februari 2025 di Grand Tama Batu Aji, Batam, harus datang.